Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para syarifah dan yang saya hormati para jamaah Majlis Taklim Asy-Syadili rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang, alhamdulillah, sampai pada malam hari ini kita masih bisa hidup di dunia ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu memanjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ibu-ibu, kakak-kakak, wanita-wanita solihah, anggota Majlis Taklim Asy-Syadili rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam kajian rutinan setiap tanggal 6. Saya baru datang dari Mekah seminggu yang lalu. Doakan insya Allah 14 hari lagi saya berangkat lagi ke Mekah. Ya, mudah-mudahan semuanya oleh Allah dipermudah nyampe ke sana. Ya, terutama yang aktif. Ya, nanti yang aktif saya doakan khusus pokoknya. Insya Allah Allah permudah nyampe ke Mekah, amin. Baik, kita lanjut kajian fikih dulu. Kata kita Safinatul Najah tentang fikih, baru kita nanti beralih ke kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, satu pasal. Aqallul haidi yaumun wa lailatun. Ini bab tentang perempuan nih. Paling sedikitnya haid atau datang bulan. Yaumun wa lailatun, satu hari satu malam. Rupanya saya baru tahu, tidak semua perempuan yang datang bulan. Ada gak laki-laki datang bulan? Kalau tidak percaya, bentar lagi ini kan bulan puasa. Ada tak laki-laki tak puasa? Berarti kalau laki-laki tak puasa berarti datang bulan. Ya. Heran sih kalau bulan puasa, coba lihat bulan puasa tuh. Banyak tak warung tutup? Banyak kan? Warung nasi Padang tutup, warung sate tutup, warung nasi kuning Kak Murni tutup. Oh, tak ada tutup? Tutup dia tadi, tutup. Punya dia tutup kalau siang-siang, tapi tutup separuhnya. Separuh, dilihat di bawah ada kaki. Dibilang antu jejak ke tanah. Dibilang manusia tak ada kepala. Sekali dia kat Pak Haji betapur. Jadi paling sedikit wanita haid datang bulan yaumun wa lailatun. Satu hari satu malam atau 24 jam. Jadi ada kan perempuan keluar darah selama satu hari satu malam 24 jam, baik itu darah haid. Baik satu hari 24 jam secara langsung atau selama 15 hari. Maksud selama 15 hari begini contohnya. Tanggal 1 keluar 2 jam. Tanggal 2 2 jam. Tanggal 3 2 jam. Tanggal 4 1 jam. Tanggal 5 2 jam. Rupanya di total selama 15 hari. Yang 2 jam 2 jam 1 jam 3 jam 2 jam. Rupanya di total selama 15 hari totalnya 24 jam. Itu semua darah haid. Tapi andaikan di total saat tanggal 1 2 jam, tanggal 2 1 jam sampai 15 hari cuma di totalnya 23 jam, itu bukan darah haid. Jadi maksudnya yang keluar satu hari satu malam 24 jam, baik secara langsung satu hari satu malam atau selama 15 hari, kalau di total jumlah darah yang keluar adalah 24 jam, itu darah haid. Bu ya. Gimana Ustaz? Kita nih, saya hari tanggal 1 keluar 2 jam, lalu berhenti. Ketika berhenti gimana? Saya sholat apa enggak? Ada dua pendapat ulama. Ada gaul lagat, ada gaul sahab. Apa gaul sahab? Gaul sahab tuh ya pendapat yang mengatakan semuanya dari tanggal 1 2 jam, tanggal 2 2 jam, tanggal 3 3 jam, totalnya selama 15 hari adalah 15 jam. Selama 15 hari totalnya adalah 24 jam. Lalu kita selama 15 hari ini tidak sholat.
itu berarti dianggap darah haid dan tidak wajib dikodok, tidak wajib diganti. Tapi lebih aman lagi, lebih bagus kita ikut gaul yang kedua, pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua yaitu gaul lagat istilahnya. Gaul lagat gini, di mana darah berhenti kita mandi. Itu lebih aman, lebih aman. Umpama tanggal 1 kita haid 2 jam. Ya. Andika, Sogir Golil Andika. Golil. Halo, tes, oles. Umpama tanggal 1 kita keluar darah haid 2 jam. Lalu kita mandi, sholat sampai besoknya. Besoknya keluar lagi. Ketika keluar tidak usah sholat, head dapat 2 jam berhenti lagi besoknya. Lalu kita mandi, sholat. Itu lebih aman, lebih aman. Tapi andaikan kita mau ikut pendapat yang pertama tadi, kita tidak mau sholat selama 15 hari karena kebiasaan kita tiap hari itu keluar 2 jam selama 15 hari. Di total darah semua 24 jam. Lalu kita tidak sholat selama 15 hari, itu semua darah haid tidak wajib dikotok, tidak wajib diganti. Ya, tapi lebih aman tadi ikut pendapat yang kedua, lebih aman. Lebih aman untuk ibu, lebih senang untuk suami. Betul tak? Kalau datang bulan pusing. Tanyakan sehari ini. Wa ghalibuhu. Ada orang nanya nih. Ini caranya jadi wanita solihah. Gimana Mas, Ustadz? Istri saya saya datang bulan. Suami saya pingin. Ya, gimana tuh? Nggak boleh Bu, haram Bu ya, ingat. Haram ibu berhubungan dengan suaminya pada waktu datang bulan, haram. Yang pertama. Yang kedua, pada waktu wiladah melahirkan, haram. Yang ketiga, waktu nifas. Apa bedanya wiladah dengan nifas? Ya, kalau wiladah itu darah yang keluar berbarengan dengan keluarnya anak. Anak, mohon maaf ya, mohon maaf. Contohnya ini contoh Bu ya, maaf ya, ini biar jelas ya. Ini kalau fikih mang gini ya, harus jelas. Ini anak keluar, ini anak keluar. Keluar darah, ini namanya darah wiladah. Darah yang keluar berbarengan dengan keluarnya bayi. Darah wiladah. Sedangkan darah nifas, disebut darah nifas, darah yang keluar setelah keluarnya nafas, yaitu bayi. Setelah keluar bayi, lalu masih keluar darah, itu darah nifas. Jadi 3 kali ibu udah keluar darah ini tidak boleh berhubungan dengan suami. Waktu datang bulan, waktu wiladah melahirkan, atau waktu nifas, tidak boleh, haram. Tidak boleh juga ibu berhubungan dengan suami lewat belakang. Paham Bu? Lewat pintu belakang, bahasa halus itu. Apa bahasa kasarnya? Jangan jelas-jelas amat. Ya pokok itulah, ya tak boleh. Nah ini karena rata-rata udah rumah tangga ya. Oh jadi gitu Mas, enggak boleh lewat pintu belakang, enggak boleh. Yang boleh apa? Gaya belakang. Biar jelas, biar rumah tangga. Jadi Islam tidak melarang Bu, Islam tidak melarang hanya satu gaya, enggak. Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'tu hartakum annasyitum, kata Allah, pakai bahasa halus. Al-Quran pakai bahasa halus. Hei suami-suami, fa'tu hartakum annasyitum, kalian datangi istri kalian. Fa'tu hartakum, kalian datangi ladang-ladang kalian, kalian datangi sawah-sawah kalian. Annasyitum, dari mana saja kalian mau. Ini mohon maaf, ini contohnya sawah. Masuk dari pojok sini boleh, masuk dari pojok sini dari depan boleh. Artinya bagaimana? Rumah tangga tadi berhubungan suami istri, yang tak boleh tadi 3, haid datang bulan, wiladah melahirkan, nifas ya setelah beranak, juga tidak boleh lewat pintu belakang. Gaya lain silahkan saja, halal. Jelas? Jangan ketawa. Kenapa Islam tidak melarang? Kenapa? Biar hubungan rumah tangga tambah berharmoni. Kalau umpama oleh Islam dilarang hanya satu gaya saja, yang lain tidak boleh, pusing tak Bu? Pertanyaannya tadi, gimana Ustadz? Saya datang bulan, suami saya pingin. Kalau wanita solihah, pokoknya ada cara. Yang penting tadi, jangan lewat pintu belakang. Lewat yang lain pandailah, pokoknya usah diajarkan lah. Itu namanya ilmu laduni tanpa sekolah. Paham Bu ya? Yang penting suami senang. Kalau suami tidak senang Bu, sumpah dia. Laki-laki, ibu ndak boleh gini, ndak boleh gitu, ndak boleh. Ujung-ujungnya kawin lagi. Jadi istri tak usah banyak-banyak, istri cukup satu di Sungai Jawi, satu di Singkawang, satu di... Sorry sehari ini, dia udah tahu dah Bu. Saya cuma berani yang ngomong, tapi tidak berani melakukan. Apal dah dia. Ya, paham Bu ya? Jadi perempuan paling sedikit keluar darah itu yaumun walailatun, sehari semalam atau 24 jam.
Wa ghalibuhu, biasanya umumnya perempuan keluar darah haid itu situn au sabaun, 6 hari atau 7 hari. Coba ibu rata-rata yang keluar darah, kalau tidak 6 hari rata-rata 7 hari. Umumnya kan, jarang yang di atas itu, adalah sebagian. Ya. Terus waktaruhu, paling banyaknya orang keluar darah haid khamsata asyara yauman, 15 hari bilayaliha, 15 hari 15 malam. Paling banyak ibu keluar darah itu 15 hari 15 malam. Andaikan hari ke-16 masih keluar darah, berarti hari ke-16 darah apa tuh? Penyakit. Darah istihadhah atau penyakit. Pertanyaannya lagi, gimana Ustadz? Ketika saya nih datang darah istihadhah, 15 hari kan saya datang bulan. Hari ke-16 masih keluar darah. Suami saya udah pening pala ada Pak Ustadz. Boleh enggak hari ke-16 kan saya bukan haid lagi, itu istihadhah kan, darah penyakit. Boleh enggak berhubungan dengan suami? Lihat di dalam sarahnya ini dijelaskan lagi. Dalam syarah di sini, wa yajuzu wat'ul mustahadhah fil mutakhayyirah walau ma'a nuzulid dam. Wa yajuzu tadammuh lil hajah. Di sini dijelaskan. Wa yajuzu, dan boleh wat'ul mustahadhah, suami berhubungan dengan istri yang pada waktu datang darah penyakit istihadhah, walau ma'anuzulid dam, walaupun tengah banjirnya darah, boleh halal. Bu ya, karena bukan darah haid. Jadi ibu ketika datang darah istihadhah, penyakit tadi hari ke-16 masih keluar darah, boleh berhubungan dengan suami walaupun tengah keluarnya darah. Enggak apa-apa diperbolehkan karena bukan darah haid. Ya. Terus, tapi jangan kalau bilang ke bapak suruh sabar dulu Bu ya. Terus akan letuhri, paling sedikitnya suci bainal haidataini, di antara dua haid khamsata asyara yauman, 15 hari. Jadi dari dua haid, ibu haid mamanya 3 hari. Lalu tidak keluar lagi. Tidak keluar selama 15 hari. 15 hari ibu tak keluar. Hari ke-16 ibu keluar, berarti hari ke-16 itu haid lagi. Tapi kalau belum sampai 15 hari keluar darah, itu semuanya darah istihadhah. Contoh, ibu haid 3 hari. Lalu ibu tak ada haid, berhenti selama 14 hari. 14 hari berhenti. Lalu keluar darah lagi. Itu bukan darah haid, darah istihadhah. Kenapa disebut darah istihadhah? Karena paling sedikitnya perempuan suci di antara dua haid berapa hari tadi? 15 hari. Haid pertama, haid kedua, ini jarak suci paling sedikit 15 hari. Kurang berarti tidak dianggap darah haid, lebih berarti tetap darah haid. Wa ghalibuhu, biasanya perempuan suci biasanya arba'atun wa isyruna yauman, 24 hari. Kalau perempuan tuh haidnya 6 hari, berarti sucinya 24 hari biasanya. Au salasatun wa isyruna yauman, atau 23 hari. Kalau dia haid 7 hari, berarti sucinya 23 hari. Wala hadda li aktsari, enggak ada batas banyaknya suci. Ada orang setahun suci, tak ada haid. Ada orang sebulan, 2 bulan. Pokok intinya paling sedikit suci 15 hari. Siti Fatimah. Siti Fatimah disebutkan di sini. Ini diriwayatkan. Ya. Faqat tamkuthul mar'adah roha ay abadaha bila haidin. Ada perempuan yang seumur hidupnya tidak haid. Seumur hidup. Siapa contohnya? Di sini disebutkan Kasayyidatina Fatimah alaihassalam, seperti Siti Fatimah putri Nabi. Beliau seumur hidup tidak haid. Alhamdulillah tiap umroh saya ziarah ke makam Siti Fatimah. Kemarin saya ziarah, cuma perempuan tidak boleh. Saya bawa jamaah laki-laki ya. Jadi di makam Siti Fatimah ini ada di Baqi. Baqi itu di Madinah. Ibu pernah tidak lihat Masjid Nabawi yang di Madinah ada kubah hijau? Pernah lihat kubah hijau? Mudah-mudahan lihat di depan mata nanti di sana ya. Di bawah kubah hijau itu ada 3 makam. 3 makam bersusun. Yang pertama sebelah sini makam Nabi Muhammad. Di sebelahnya lagi makam Sayyidina Abu Bakar. Di sebelahnya lagi makam Sayyidina Umar. 3 makam. Terus di sebelah sana agak jauh dari makam Nabi ke sana kurang lebih setengah kilo, itu ada pemakaman Baqi. Pemakaman Baqi itu di situ ada semua istri Nabi. Kecuali 2 istri Nabi yang tidak di situ. Yang pertama Siti Maimunah berada di perbatasan Mekah Madinah, saya juga pernah ziarah. Yang kedua Siti Khadijah berada di Mekah makamnya. Selain itu semua istri Nabi berada di makam Baqi di Madinah tadi. Siti Aisyah saya ziarah kemarin. Juga di samping makam istri Nabi ada putri Nabi, Siti Fatimah. Siapa lagi putri Nabi? Anak-anak Nabi ada 7 orang.
3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim. Lanjut. Yang kecil diam, emaknya. Emak tak hafal, anaknya hafal. Yang Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Semua putra-putri Nabi 7 orang ada di makam itu. Ya, saya ziarah ke situ. Bahkan saya ziarah juga ke Mekah kemarin. Saya bawa jamaah-jamaah. Insya Allah nanti saya berangkat lagi 14 hari lagi bawa suaminya Kak Mai. Kak Mai itu tahun lalu Kak Mai itu dengan suaminya umroh dengan istri saya, dengan anak saya. Sekarang suaminya umroh lagi, dia bawa bapak Kak Mai. Dan insya Allah Kak Mai tahun depan dengan suaminya berangkat lagi. Ya. Itu di Mekah itu makamnya Sayyidah Khadijah. Siti Khadijah. Jadi Siti Fatimah, kelebihan beliau itu tidak pernah haid seumur hidup. Biasanya kalau perempuan tidak pernah haid seumur hidup itu ada 2. Bisa jadi dia mandul, tidak punya anak. Atau kalau punya anak, anaknya biasa jadi orang-orang yang Masya Allah. Yang Masya Allah, jadi ulama, jadi apa. Saya punya nenek. Nenek sana namanya Nyai Maimunah. Nyai Maimunah. Nyai Maimunah ini pertama menikah dengan Habib Alwi Al-Gadri. Punya anak 1, namanya Habib Umar Al-Gadri. Habib Umar Al-Gadri punya anak banyak. Anaknya Habib Umar sisa 1 sekarang. Dia yang diberi anak, namanya Syarifah Fatimah. Fatimah. Tak pernah tahu enggak yang orang tetangga tahu? Ipa Fatimah Al-Gadri. Yang di Madura sisa 1, namanya Cik Maryam, sisa 1. Jadi 2. Terus ketika suami nenek saya Habib Alwi meninggal, punya anak 1 Habib Umar, nenek saya menikah lagi dengan kakek saya, namanya Sujono. Jadi saya sebenarnya kalau dari kakek bukan Madura, Bu, asli Jawa. Nggak ada orang Madura namanya Sujono bin Sastro. Madura mau tak ada menemutas Sabuddin, Pusidin, Arsadin, Arsikan. Dan betul lah. Sabekri biasanya. Jadi kakek saya namanya ketika suaminya nenek saya Maimunah ini, Habib Alwi punya anak 1 Habib Umar meninggal dunia. Nenek saya Nyai Maimunah ini menikah lagi dengan kakek saya namanya Sujono. Punya anak banyak, Sukardi, Sukaris, pakai su semua. Dek beradik datuk saya pakai su. Sukaris, Sukardi, Sukarno. Ada lagi Sunarti, Sumiatun. Pakai Suwahdi, pakai susu. Karena bahasa Jawa itu su artinya kaya. Ya, kaya, Suharto, kaya harta. Gitu ya. Bahasa Jawa itu su semua. Kalau bahasa Madura orang perempuan biasa su udah makan ke su. Itu jadi Habib Umar dengan kakek saya itu 2 beradik, 1 ibu lain abah. Habib Umar Al-Gadri, saya keturunannya Al-Gidari. Agak sama-sama riri gitu ya. Jadi kakek saya namanya Sukardi. Sukardi punya abang Sukaris namanya. Sukardi punya anak Abi. Sukaris punya anak Umi. Jadi Abi dengan Umi sepupu sekali. Abi Umi dengan Fatimah sepupu sekali. Gitu ceritanya. Saya punya nenek Maimunah ini tak pernah haid seumur hidup. Enggak pernah. Nenek saya. Karena pada waktu masih kecil, dia kalau ngelihat darah pingsan. Masih kecil ini, masih belum balik. Akhirnya kakek saya takut. Minta doa ke ada ulama wali zaman dulu ya. Didoakan. Alhamdulillah berkat doa wali tersebut nenek saya tidak pernah haid seumur hidup. Tapi punya anak. Itu biasa anaknya kata orang jadi. Ya kayak saya nih, saya jadi-jadian hantu. Jadi Abi Umi sepupu sekali. Boleh tidak menikah sepupu? Boleh. Tapi kata Nabi bilang begini, la tunkihul qarabatal qaribah fa innal walad yuladu dhamiyan. Jangan kalian menikah dengan sepupu. Boleh, hukumnya sah, cuma tak bagus kata Nabi. Kenapa tak bagus? Fa innal walad yuladu dhamiyan, nanti anaknya kurus. Jadi saya adik beradik 7 semuanya kurus. Enggak ada yang gemuk, kurus semuanya. Terus wakila, terus mana tadi? Wa hikmatuhu, apa hikmahnya? Siti Fatimah ndak haid. Hikmahnya ada perempuan ndak haid termasuk nenek saya Nyai Maimunah ndak haid. Apa hikmahnya? Ada mufawati zamanin alaiha bila ibadah. Agar sepanjang umurnya ndak ada libur ibadah. Jadi wajar. Kenapa orang yang tidak haid anak-anaknya keturunan bisa jadi orang soleh? Karena ndak ada libur ibadah. Kalau orang haid kan biasa libur.
Kalau udah libur bu, suka dah ibu kalau haid kan tak solat 7 hari tak solat. Apa kena yang haid 15 hari tak solat dan tak wajib diganti. Kalau puasa sakit dia puasa dia. Datang bulan 15 hari, habis lebaran wajib ganti, pusing bu ya. Jadi biar tak libur ibadah. Terus, kenapa disebut Fatimah? Kenapa Siti Fatimah itu bernama Fatimah? Termasuk anak saya. Anak saya nomor 3 namanya Fatimatus Zahra. Diberi nama oleh Al-Habib Ali Masyhur, abangnya Habib Umar. Jadi ketika anak saya lahir, saya telepon beliau. Abangnya Habib Umar, udah meninggal beliau ya. Saya bilang, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Alhamdulillah Habib, saya punya anak nomor 3. Ibn Abinid kata beliau. Laki-laki perempuan minta berkah nama Fatimatus Zahra kata beliau. Oleh istri saya ditambah Medina. Kenapa di depannya tambah Medina? Madinah. Karena pada itu ketika umroh dengan saya tahun 2016, dia ketahuan hamil di situ di Madinah. Ketika dites rupanya hamil di Madinah. Untuk mengenang hamil di mana di Madinah ditambah Medina. Fatimatus Zahra dari Al Habib Ali Masyhur. Apa artinya Fatimah? Di sini ada yang namanya Fatimah. Ada ya. Fatimah apa artinya? Fatimah di sini disebutkan. Summiyat Zahra wa qila annaha wulidat waqtal ghurub. Ya. Wa nazal alaihi nifas. Bukan mana tadi? Mana Fatimah? Bukan. Tadi saya dapat penjelasan disebut nama Fatimah. Fatimah itu artinya dicegah, Bu. Dicegah. Dicegah dari apa? Dicegah untuk berbuat maksiat. Dicegah dari apa? Dicegah untuk masuk neraka. Ya, mudah-mudahan yang nama Fatimah masuk surga. Amin. Yang tak nama Fatimah. Mudah-mudahan semuanya masuk surga. Kasihan yang nama Aisyah nanti. Aisyah juga istri Nabi masuk surga semua ya. Tapi enggak, bukan tergantung nama masuk surga. Berarti kalau nama semua nama masuk surga, gara-gara nama masuk surga, ibu ganti nama semua Fatimah semua. Ya Bu ya. Ganti tak? Umpama kalau namanya Fatimah pasti masuk surga, diganti tak Bu? Saya pun mau ganti Fatimah biar masuk surga. Terus, oh ini disebut nih, nah di sini di keterangannya. Fatimah di tazawwajaha Aliun wa huwa ibnu 21 sanah. Siti Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali pada waktu itu Sayyidina Ali umurnya 21 tahun. Wahia bintu 15 sana. Sedangkan Siti Fatimah berumur 15 tahun. Nah, kalau ingat umurnya Masya Allah 15 tahun dah menikah, Bu. Ini masih tua nih, Bu. Saya menikah dengan istri saya, Bu. Istri saya umurnya 14 tahun. Benar, tanya tuh istri saya ada. Baru naik kelas 3 SMP. Saya bilang ke Abi, saya mau nikah Abi. Tunggu lo izin ke mertuanya. Saya izin ke mertuanya, diberi izin. Bayangkan 14 tahun baru naik kelas 3 SMP. Ribut, Bu. Dunia persilatan ribut. Tidak akan bahagia. Diololo saya. Anak bapak menikah dengan anak, kata dia. Datuk menikah dengan cucu. Sampai dulu gitu. Yang ngolong-ngolong keluarga sampai gurau-gurau. Tidak akan bahagia. Ancur rumah tangga. Loh, memangnya bahagia tuh nikah karena umur. Saya mau tanya, Bu, ada enggak orang yang menikah umurnya matang? Bahkan umurnya 25. Ancur enggak rumah tangganya? Ada enggak? Banyak. Contohnya, orang nikah sekarang begini. Menikah tuh harus karena cinta. Kayak gitu, betul enggak? Aku menikah kamu karena cinta. Akhirnya hari pertama enggak makan. Maaf sayang, abang tak bisa beri nasi apa-apa. Abang tak punya duit. Tidak apa-apa. Karena cinta. 2 hari tak makan, makan cinta. Nyampe 3 hari, makanlah cinta. Mati kelaparan. Jadi ini contoh. Abah saya itu, Abi, itu menikah dengan Umi. Umi enggak ada. Umi enggak tahu. Jadi Abi menikah dengan Umi. Umi dinikah dengan Abi. Umi enggak tahu. Apakah sah? Perempuan yang masih perawan, kecuali janda. Kalau janda wajib minta izin ke dia. Mama ada janda mau menikah lagi, wajib. Orang tuanya tidak boleh langsung kawin kan, harus izin. Nak, ada laki-laki nak kawin dengan kau, mau tak kau? Iya Pak, harus pakai mulut. Iya Pak. Sedangkan kalau anak perawan, tidak izin ke dia sah. Sah, tidak perlu izin. Umpamanya, contoh nih kayak Abi dengan Umi. Umi ada di Madura pada waktu itu, umur 13 tahun. Umi menikah umur 13 tahun. Istri saya umur 14 tahun. Abi umur 21. Abi di Pontianak.
Oh, ini minta hadiah dia, Bu. Nanti beri hadiah ya. Makanya meledak ngamuk dia dari tadi beri hadiah. Jadi Umi saya ada di Madura, Abi ada di sini di Pontianak. Di rumahnya Abi Hasan, adiknya Umi yang di Derma. Itu dulu rumah kakek saya yang ditinggali oleh Syekhona Al Habib Muhsin Al Hinduan. Habib Muhsin bin Al Hinduan kalau di Pontianak tinggal di rumah kakek saya. Rumahnya masih ada sampai sekarang. Pada waktu itu besok malam Ramadan. Besoknya Syekhona Habib Muhsin mau ke Mekah haji. Jadi zaman dulu kan orang berangkat haji bulan puasa karena pakai kapal, udah lama. Ini malam-malam nih sekitar jam 12 malam katanya. Abi tengah tidur. Ini banyak habaib, banyak ulama, banyak kiai ini. Karena mau ngawankan ustaz besok karena Syekhona mau ke Mekah. Bangunkan Tolib. Abahnya Abi ada di situ, abahnya Umi ada di situ. Oleh abahnya Umi udah diwakilkan kepada Syekhona untuk mengakad. Abi ini tidak tahu. Jam 12 malam tengah tidur. Tolib bangunkan. Ketika Abi bangun wudhu. Setelah wudhu duduk. Abi duduk. Sini tangannya. Langsung ke dari Syekhona. Angkah tuka. Baru bangun tidur, Bu. Saya nikahkan kamu dengan seorang perempuan yang bernama Aisyah. Putri dari Khalis. Dengan mas kawin sekian. Bayar tunai. Abi tidak banyak. Tidak nanya. Kalau orang sekarang. Coba anak ibu lah. Cobalah. Siapa? Mana aku kenal. Aku tak cinta sepupu. Siapa yang cinta sepupu? Ya kira-kira kita bernafsu dah sama-sama sepupu. Tak ada sepupu kan kayak beradik kan. Tapi Abi tidak banyak pikir karena ini wali Syekhona. Langsung saya terima nikahnya. Umi belum tahu. Di sana tidak tahu Umi. Baru diberi telegram. Rahasia, jangan beri tahu Aisyah. Habis lebaran Abi balik. Keluarga di sana udah tahu, diberi surat. Ketika Abi balik ke Madura, ya Umi kan dari dulu udah akrab dengan Abi. Mas Tolib kata dia. Dia tidak tahu kena keluarga. Suami kau tuh sah. Suami aku ini abang aku kata dia. Kalau orang zaman sekarang tidak akan bahagia karena tidak dengan cinta. Alhamdulillah punya anak berapa Umi? Anaknya 7, cucu baru 27, cicit baru 7. Ya, bukan karena umur sih, bukan karena umur Bu. Ya, tapi tergantung karena wanitanya wanita solihah, suami yang soleh, insya Allah keluarganya mudah-mudahan keluarga kita jadi keluarga sakinah, mawaddah rahmah, senang di dunia, bahagia di akhirat. Jadi di sini ini sumiyat bidzalika. Siti Fatimah diberi nama Fatimah. Kenapa? Karena al-fatmu wa huwa al-qat'u. Fatmu Fatimah itu artinya al-qat'u, memutus. Lianna Allah Ta'ala qata'aha 'anil nar. Karena Allah Subhanahu wa taala memutuskan kepada Fatimah untuk dijauhkan dari api neraka. Maka diberi nama Fatimah. Itulah Bu, kalau minta nama jangan beri nama sendiri ya. Saya punya anak 4. Saya punya anak 4. Enggak ada satupun anak saya beri nama sendiri. Saya minta berkah nama kepada para ulama, para habaib. Anak pertama yang beri nama Abi, anak kedua yang beri nama Abi, yang ketiga yang beri nama tadi Al Habib Ali Masyhur, abangnya Al Habib Umar bin Hafid. Anak yang keempat yang beri nama Al Habib Segaf Baharun. Doakan mudah-mudahan punya anak laki-laki yang kelima nih. Nanti mau minta nama insya Allah ke Abu Ya Al Habib Zain Baharun atau ke Al Habib Umar bin Hafid. Berkah, bukan apa nanti kalau anak kita besar bangga. Aku ya diberi nama oleh Habib Toha, anakku. Ya. Yang itu beri nama itu Ustadz Somad yang beri nama. Itu yang suka loncat-loncat itu siapa tuh yang nakal tuh? Itu Ustadz TikTok. Makanya geli-geli loncat-loncat dia. Salah nama. Saya diberi nama oleh Syekhona Al Habib Muhsin Al Hinduan. Diberi nama Ata'illah. Jadi anak Abi 4 diberi nama Syekhona Habib Muhsin. Pertama Kak Wahbiyah, yang kedua Kak Sa'wanah, yang ketiga almarhumah Robiatul Adawiyah, yang keempat saya. Mas Hirulnya enggak. Kenapa Mas Hirulnya enggak diberi? Karena Syekhona pada tahun 80 tahun 1980 meninggal dunia. Mas Hirulnya lahir tahun 81. Jadi andaikan Syekhona masih hidup Muhsin, semua anak Abi tetap diberi nama ke Syekhona. Saya diberi nama Ata'illah. Abi nanya kepada Syekhona, Habib, kenapa diberi nama Ata'illah? Kasroh. Harkatnya kan di bawah Ata'illah. Kok bukan Ata'ullah? Ata'ullah kan doma di atas harkatnya. Kok diberi nama kasroh di bawah? Apa kata Syekhona? Kasroh tolib ada di bawah harkatnya biar tak sombong. Maksudnya gitu. Jadi ibu gitu Bu ya. Kalau punya anak jangan beri nama seorang. Orang sekarang kan tak mau minta nama ke ulama. Ada ulama andalan dia. Namanya Ustadz Google. Ditulis di HP. Nama-nama yang baik menurut Islam. Apa pula? Nanti anak kita bangganya gimana? Siapa yang beri nama kau? Ustadz Google. Bu ya, nanti kalau minta nama punya anak, punya cucu,
silakan minta nama ke Abi, minta nama ke Habib Toha, minta nama ke Habib Anas Al-Hinduan, atau siapa datang ke Pontianak, Ustadz Somad ke, berkah gitu. Beri nama yang bagus. Ini kadang-kadang kan ada orang mentang-mentang nama-namanya ngikut-ngikut nama-nama apa namanya? Nama artis kata dia. Kalau nama Maisaroh nama kampung kata dia. Tijoh nama kampung. Siapa namanya? Tijoh. Padahal Tijoh nama bagus. Siapa nama aslinya itu? Khadijah. Nama istri Nabi tapi dia lolo. Nama kampung. Terus nama yang keren siapa? Nama keren zaman sekarang nih. Ya, namanya Desi Ratnasari. Wow. Namanya Desi Ratnasari. Iya kalau tinggal di Jakarta cocok. Tanya mana nak rumahnya? Desi Ratnasari. Pada Wagata. Tak cocok kan nama. Tak cocok bu ya. Yang laki-laki siapa namanya dek? Hansen. Tinggal di mana? Parito Acai. Cocok. Tak cocok. Tapi kalau Mahisaro, Tijo mau tinggal Parito Acai, pada Wagata cocok. Jakarta pun cocok dia. Terus akallun nifasi, paling sedikitnya perempuan nifas. Apa tadi? Masih ingat enggak? Apa bedanya darah wiladah dengan darah nifas? Kalau darah wiladah, darah yang keluar berbarengan dengan keluarnya anak. Anak keluar, ini darah keluar. Sedangkan darah nifas, darah yang keluar setelah keluarnya nafas, yaitu anak maksudnya, anak nafas maksudnya. Keluar bayinya udah keluar, lalu masih keluar darah, itu darah nifas. Paling sedikit darah nifas berapa? Akallun nifas. Paling sedikitnya darah nifas yang keluar majatun. Majatun tuh sebentar, kayak orang beludah. Cuy, ibu keluar anak, anaknya ini mohon maaf ya contohnya, anak keluar, lalu ibu keluar darah. Ya, majatun tuh setetes kayak orang beludah. Cuy, keluar darah, lalu berhenti, enggak keluar darah lagi, suci. Mandi besar suci. Suci boleh sholat, boleh berhubung dengan suami. Itu paling sedikit, tapi jarang. Jarang perempuan tuh ada enggak di antara ibu-ibu nih yang keluar darah hanya tadi majatun, setetes udah berhenti, ada enggak? Jarang ya. Nah, terus kenapa rata-rata di sini disebutkan wa ghalibu arba'una yauman? Umumnya perempuan keluar darah nifas tuh 40 hari. Kenapa oleh Allah umumnya perempuan keluar darah nifas 40 hari? Itu ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Biar perempuan istirahat, nggak usah sholat lagi. Andaikan 1 hari langsung suci bu, gimana bu? Ya mau sholat kan sakit perutnya ya. Jadi oleh Allah 40 hari ibu bisa istirahat, ibu tenang, suami bening, bu ya. Betul bu. Terus waktu itu nayauman, paling banyak istri itu orang keluar darah nifas paling banyak 60 hari. Jadi andaikan ibu keluar darah 60 hari, itu darah nifas. Terus 61 hari masih keluar darah, itu berarti darah apa tadi namanya? Istihadah, darah penyakit, dan wajib sholat. Baik, mungkin sebelum saya lanjut ada pertanyaan silahkan. Tentang haid, nifas, atau tentang yang lain, boleh silahkan. Sehari ini, tidak ada haid sehari ini. Sarukan haus nih. Ayo yang mau nanya silakan. Bebas, yang di luar silakan. Oh ini ada ini. Makasih. Ada mau nanya silakan. Maaf ya hari ini tengah masak mie tiaw bu. Abah, siapa mau nanya silakan. Misalnya Ustaz, kita haid 7 hari. Iya. 7 hari Ustaz, habis 7 hari ini selang 5 hari, habis itu keluar lagi Ustaz sampai 10 hari. 7 hari keluar darah. 7 hari haid Ustaz. 5 hari suci. Terus? 5 hari suci, habis itu keluar lagi darah. Tapi tidak jelas Ustaz. Iya, tapi keluar darah. Dikit sampai 10 hari Ustaz. Terus? Langsung dari 10 hari nggak keluar lagi. Nah itu gimana tuh Ustaz? Itu tadi disebut. Umpama kita keluar darah ini 7 hari keluar darah. Lalu suci 5 hari. Setelah 5 hari keluar darah lagi. Tadi disebut paling sedikitnya suci berapa hari? 15. Sedangkan ini suci berapa hari? 5 hari. Itu berarti disebut darah istihadah. Padahal kalau dilihat nih kan Ustaz, 7 tambah 10 kan 17 hari tuh. Iya.
Makanya lebih enak begini Kak Ipa ya, lebih enak ikut pendapat ulama yang kedua tadi, yang mengatakan gaul laget lebih aman. Gaul laget mengatakan di mana kita berhenti, di situ kita suci mandi. Di mana kita keluar darah, tak usah mandi. Ikut ulama yang kedua. Tapi andai kita ikut ulama pertama, itu kita dihitung karena sucinya tidak nyampe 15 hari, itu semua dihitung darah istihadah, darah haid. Nah, tapi lebih aman tadi, lebih aman ikut pendapat ulama yang kedua ya. Di mana berhenti, di situ kita mandi, sholat. Gitu Ipa ya. Jadi yang 10 hari itu Ustaz tetap haid. Yang 10 hari yang tadi kan sucinya kan 5 hari. Habis itu keluar lagi darah. Iya. Berarti dihitung haid belum itu kan haid kan paling banyak 15 hari. Sedangkan 7 hari ini kan belum nyampe 15. Belum nyampe 15. Kecuali udah hari ke-16, hari tanggal 1 sampai tanggal 15 keluar darah. Lalu hari ke-16 masih keluar, itu berarti darah istihadah. Sedangkan ini kan baru 7 hari. Belum nyampe 15 hari. 7 hari keluar darah, 5 hari suci. Kita hitung semua sekarang. 7 tambah 5 berapa? 12. Udah itu keluar darah lagi. Berapa hari? 10 hari. Berarti 7 tambah 5 12. Ditambah 3 hari 15. Itu masih darah haid. Darah haid. Hari selanjutnya itu darah istihadah. Kenapa? Karena tidak ada berhenti. Gitu Pak ya. Berarti habis 15 hari, berarti ambil ke yang 7 hari itu berarti kita boleh sholat. Boleh sholat. Niatnya itu Ustaz, niat apa? Kalau kita wudhu Ustaz. Wudhunya gini, ya betul. Wudhunya ini penting, yang istihadah ya. Cara wudhunya beda, Bu, penting Bu. Cara wudhunya bukan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari, bukan. Nawaitul wudu'a listibahati fardis sholah lillahi ta'ala. Pakai bahasa Melayu gini. Niat saya wudhu untuk diperbolehkan ngerjakan sholat fardu kan Allah. Diingat. Niat saya wudhu untuk diperbolehkan ngerjakan sholat fardu karena Allah. Paham Bu ya? Niat saya wudhu untuk sholat, lebih gampang gitulah. Niat saya wudhu untuk sholat fardu karena Allah. Kalau bahasa Arabnya nawaitul wudhu listibahati fardus sholat lillahi ta'ala ya. Nih Umi, alhamdulillah Umi datang. Allah. Thank you. Thank you. Bermasalah istihadah. Oh, istihadah ya. Oh ya betul dong. Maksudnya perlengkapan dia. Oke. Ayo mau Astari. Ayo gitu ya. Ya. Ini kan gini Ustaz, tadi kan 7 hari nih. 5 harinya suci. Kan masih 12 hari tuh. Berarti 13 harinya enggak sholat kita nih kan. Belum sholatnya belum nyampe 15 hari. Betul. Betul. Berarti nanti ke hari 16-nya udah Itu istihadah. Sholat. Biarpun ada darah. Biarpun ada darah sholat istihadah. Berarti yang 13, 14, 15 diganti. Yang hari keberapa? Yang 13. Iya. Ini kan enggak sholat kita. Makanya lebih aman tadi ikut gaul kedua. Kalau kita ikut gaul kedua ketika dia suci kita mandi sholat itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita ikut gaul pertama yang 5 hari tadi yang dikira kita suci kita nggak sholat sama sekali. Tak taunya hari kan 7 tambah 5 berapa tadi? 12. Hari ke-13 rupanya keluar darah. Berarti itu semua dianggap darah haid. Ya, darah haid. Kita tidak sholat aja tidak apa-apa yang 5 hari. Tapi lebih bagus tadi ikut pendapat kedua aja. Pendapat kedua di mana darah berhenti di situ kita sholat mandi besar ya. Baik, kita selesai kita kajian fikih, kita lanjut walaupun sedikit-sedikit mudah-mudahan berkah ya. Kita lanjut kitab kedua. Kedua yaitu kitab Al-Kabair. Dosa-dosa besar. Bismillahirrahmanirrahim. Dosa besar selanjutnya ad-dzulmu, yaitu zalim. Apa itu zalim? Ibu kan bapak, ibu-ibu sering dengar, "Kau zalim kau nih. Pemimpin yang zalim." Apa tuh artinya zalim? Zalim tuh berbuat aniaya. Disebutkan di sini contohnya apa? Contohnya orang yang zalim.
Contohnya biakli amwalinas, makan harta orang tanpa izin. Biasa ibu-ibu, mohon maaf Bu ya, enggak semua, kadang-kadang balik dari pasar belanja, lupa beli pandan. Rupanya di pinggir jalan ada pandan punya tetangga, tak ada izin, ngambil selo yang ngambil. Ada tak biasa tu Bu? Halo, halo. Halo, tes. Sorry balik. Halo, tes. Halo, tes. Ngambil pandan atau jalan kita lupa beli daun salam. Rupanya tetangga kita ada daun salam, kita ngeloncat ngambil. Gimana? Itu tak boleh, haram. Ngambil harta orang tanpa izin. Itu apa-apa sikit, tak boleh. Haram sikit banyak tetap haram. Kayak dengan mabuk Bu. Ibu mabuk. Ibu minum banyak. Na'udzubillah. Halo. Halo, tes. Halo, tes. Ibu umpamanya minum bir. Minum segelas kecil. Enggak apa-apa, Pak. Anak tak mabuk. Jangan ke segelas. Sebotol ini pun saya tak mabuk. Tetap haram. Sikitnya haram, banyaknya pun haram. Begitu pula kita ngambil harta orang tanpa izin. Sikitnya haram, banyaknya pun haram. Banyaknya pun haram. Contoh lagi, wadul munnasi. Termasuk juga nih, hati-hati Bu. Kadang-kadang nih banyak orang nih merubah batas tanah. Sebenarnya tanah kita tuh ke teras cuma 1 meter. Kebetulan tetangga ini tak ada batas pagar. Seloyak kita geser sedikit, tangga tak tahu, maju 1 kilan. Padahal kita tahu itu batas tanah tetangga. Itu haram. Ini yang disebut dengan dolim. Termasuk juga dolim apa? Wadul munnasi bidorbi. Dolim kepada orang, mukul. Orang tak ada salah dipukul. Ya orang jalan, orang tak apa. Contohnya lagi ini, contohnya dolim nih, dolim. Termasuk ini dolim. Ibu makan pisang, lemparkan kulitnya ke bawah. Orang jatuh, dolim. Kulit semangka, orang terjatuh, dolim. Makanya ada orang masuk surga dengan hal yang sepele. Dia banyak dosa, tapi gara-gara hal sepele. Disebutkan dalam kitab. Di situ ketika dia berjalan ada kulit semangka, dia tendang pakai kakinya. Dia berjalan, kulit semangka tendang. Maksudnya apa? Takut orang jatuh, ditendang ya. Banyak dosa. Rupanya diampuni dosa gara-gara itu. Ibu pernah dengar Bu, ada pelacur masuk surga gara-gara apa? Gara-gara break minum. Itu bukan sembarang cerita, bukan dongeng. Itu dalam hadis Nabi itu ceritanya. Kan ada pelacur balik jual apa tu Bu? Dia jual itulah dia. Ya na'udzubillah, saya biasa balik ceramah nih. Saya masih banyak jadwal saya nih. Alhamdulillah, kemarin saya di Putra Baghdad 2 kali. Ini masih ada jadwal Singkawang, Pinyong, Sungai Asam, Tanjung Saleh, Sungai Palas, Kubu. Kalau saya ceramah jauh dari Singkawang pokoknya, balik biasanya nyampe jam 2 malam. Saya bilang ke santri saya, masih nyopir ke saya, si Rohim tuh. Rohim, ibu tahu Hotel Mahkota? Dekat Koren tuh Bu. Rohim, belok Hotel Mahkota. Jam 2 malam. Kalau tidak percaya, ibu silakan pergi. Ajak suaminya. Tapi jangan tinggal seorang, bahaya nanti suami tak balik. Ketika saya nyampe di depan Hotel Mahkota Bu, saya buka songkok Bu, buka songkok begini. Ini pala saya buta. Tak panjang-panjang, nanti 2 minggu lagi buta lagi. Karena sunnah ya, ibu nanti kalau punya suami, mudah-mudahan ibu bisa berangkatkan suaminya haji umroh ya. Itu kalau orang umroh haji disunahkan buta licin. Nabi bilang gini, ya Allah, ampuni dosa orang yang buta licin, yang haji umroh. Ampuni dosa orang buta licin. Ampuni dosa orang buta licin. 3 kali. Lalu sahabat bertanya, Nabi, kalau tidak buta licin, potong sikit ya. Ampuni dosa dia. 1 kali. Artinya orang yang buta licin dapat 3 doa Nabi. Yang tak buta licin, sikit ya dia dapat 1 doa Nabi. Rambut bisa tumbuh Bu. Ini punya saya baru seminggu udah tumbuh. Sedangkan kita seumur hidup belum tentu nyampe ke Mekah, belum tentu dapat 3 doa Nabi. Saya banyak jamaah pertama enggak mau dibuta. Kenapa? Kerap bini saya tak boleh Ustaz. Wah, saya ketika saya manasik, saya beritahu. Ibu mau enggak dapat pahala tanpa ibu melakukan. Apa tuh Ustaz? Ibu mau enggak pahalanya dibuta? Enggak mau Ustaz. Enggak mau. Caranya ibu biar dapat pahala tanpa ibu buta, suaminya suruh buta. Ibu dapat 3 doa Nabi gara-gara suami ibu buta. Ayo, tumbuh lagi ibu. Dapat seminggu tumbuh lagi. Mau dibuta benda? 3 doa Nabi. Mau Ustaz, dibuta. Karena sekarang ini suami banyak takut istri. Apa-apa pun izin ke istri. Beli motor, nanya warna, izin istri. Jangan macam-macam tak izin. Bahaya. Betul lah Bu?
Adanya apa? Termasuk saya. Kayak barusan beli motor PJX tuh. Kalau saya ini orangnya suka warna norak-norak, Bu. Warna apa stabilo gitu hijau ya. Warna oranye suka saya. Istri saya tak suka. Rumah nih sebenarnya saya mau cat warna pink, merah, kuning, hijau saya pinginnya. Dia tak mau warna putih. Ngalah lah, Bu. Tak apa lah ya. Terus ada tadi dolim, ngambil harta orang tanpa izin, mukul, wasyatmi, mencaci maki, menyakiti hati orang, termasuk dolim, Bu. Wal istitalah ala duafa, dolim kepada orang yang tak mampu. Hati-hati, dosa itu terbagi dua. Dosa terbagi dua. Ada dosa berhubungan dengan Allah, tobatnya gampang tobatnya, cukup 3 syarat. Seperti apa dosa yang berhubungan dengan Allah saja? Seperti berzina, mabuk, narkoba, berjudi, judi slot, pacaran, ibu tak pakai kerudung, atau pakai kerudung masih suka nampak pamer rambut. Atau termasuk juga dosa berhubungan dengan Allah, pakai baju ketat. Itu tobatnya cukup 3 syarat. Yang pertama, al-igla. Al-igla artinya berhenti total dari perbuatan dosa, tidak ngulang lagi. Yang kedua, an-nadam, menyesal kepada Allah atas dosa yang pernah dilakukan, menangis kepada Allah. Yang ketiga, al-wa'du, berjanji kepada Allah tidak mau lagi mengulangi dosa tersebut. Gampang tobatnya. Yang bahaya nih dosa yang berhubungan dengan manusia. Seperti apa? Ya ini tadi, ngambil barang orang tanpa izin, geser rumah, pagar batas tanah, menyakiti hati orang, mencaci maki, termasuk juga yang paling kita suka, Ibu, gosip. Nyaman enggak gosip, Bu? Ribah. Gosip itu ngomongkan orang, Bu. Apa yang dinamakan gosip? Ribah itu kita ngomongkan bukan di depan orang. Andaikan orang tersebut dengar dia marah, sakit hati, itu namanya ribah. Beda kalau kita muji dapat pahala. Nggak ada orangnya kita puji. Ya, Masya Allah, mamanya si Wati itu, Wati tak ada. Si Wati itu Masya Allah baik, dia dipuji, dapat pahala. Tapi kalau ribah tuh ngomongkan orang, orangnya nggak ada. Kalau dia dengar dia sakit hati, gosip. Jadi ini dosa berhubungan dengan manusia. Nggak cukup 3 syarat, Bu. Selain 3 syarat, ada lagi 1 syarat tambahannya keempat. Apa syarat yang keempat? Al-musamahah. Minta maaf kepada orang yang kita ambil hartanya tanpa izin. Minta maaf kepada orang yang kita sakiti hatinya, yang kita gosipi. Walaupun ibu mohon ampun kepada Allah, menangis hingga meneteskan air mata darah, tapi Allah tidak mengampuni. Ya, Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Walaupun kita menangis air mata darah, tapi kita tidak minta maaf kepada orang yang kita ambil hartanya tanpa izin, tidak minta maaf kepada orang yang kita sakiti hatinya, Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Lalu gimana, Ustaz? Saya ini sering gosip dia. Gosip, pokoknya tetangga saya fitnah, bahkan saya gosipkan dia, Ustaz. Ya, saya merasa alhamdulillah saya dapat ilmu, Pak Ustaz. Saya ingin bertobat, Ustaz. Ngeri, Ustaz. Saya dah tua ni, Pak Ustaz. Apalagi kata Pak Ustaz tadi, walaupun nangis-nangis pada Allah, Allah akan ngampuni dosa kalau saya tidak minta maaf kepada orang yang saya gosipi. Gimana cara minta maaf? Ada 2 cara. Yang pertama, terang-terangan. Assalamualaikum, salam. Bu, saya ini kemarin bilang ibu tuh gembrot. Jelek lagi. Ya, esok lagi. Cerewet lagi. Badan bau ketek lagi. Ya. Kira-kira kalau kita jujur, beri maaf dah. Dijakar gitu. Atau cara yang kedua, kata ulama boleh ngomong ya minta maaf, tak usah sebut salahnya apa. Bilang gini, Assalamualaikum, apalagi bentar lagi lebaran nih kan. Assalamualaikum, salam. Bu, maaf lahir batin ya, saya banyak dosa, maaf ya, kosong-kosong ya. Enggak apa-apa, boleh kayak gitu. Tapi kalau kita kawan akrab, kadang-kadang kan kita ada akrab memang udah biasa nyakat dah tuh, kayak 2 beradik. Kita lebar, minta maaf yo, aku kemarin ngomongkan kau begini. Paling kalau kita ketawain, apalah, aku maafkan. Makanya kadang-kadang nih lebaran tuh, ada tak kita sering ke rumah dia tiap tahun, lalu dia tak pernah sekalipun balas ke rumah kita? Ada tak biasa tuh? Lalu ditanya kena kau gitu, kau tahu pergi lagi ke rumah dia ke? Pajo, aku nak pergi lagi ke rumah dia, pajo. Aku 10 tahun ke rumah dia, dia sekalipun tak pernah rumahku. Itu tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad, Bu ya. Kata Nabi, balaslah kejelekan dengan kebaikan. Jadi kalau ibu raya-raya, jangan ngarap nak balik balas. Termasuk tuh ke acara kawin tuh. Yang beri duit, itu tak bagus tuh. Dicatat lagi. Ketika tak nak balik kan sakit hati.
Bu, ibu tuh bu kalau anaknya nanti kawin, hati-hati bu ya. Kadang-kadang nih modal 30 juta, dapat 10 juta ngomong gini, rugi aku. Hati-hati ngomong gitu bu. Kena malaikat diaminkan. Ujung-ujung ibu betul-betul rugi selamanya. Punya cucu, naudzubillah, punya mantu kurang ajar. Ngapa doanya salah? Ketika ibu modal 30 juta, dapat 10 juta, jangan bilang rugi. Kalau orang bilang dapat 10, modal 30, rugi lah kau. Tak ada rugi lah, aku kan niat selamatan. Oh dulu kita pernah masang duit ke tetangga 500 ribu, dia tak datang atau dibayar 20. Udah jangan ribut, niatkan sedekah. Ini tradisi yang tak bagus sampai sekarang nih. Dicatat kalau udah ganti sakit hati. Bagus masa gak ada cara kawin ya. Kayak jual beli atau ya. Saya balik tak suka saya catat, saya tidak mau. Karena saya balik kecil 50 ya. Kalau 500 tulis besok tulis Ustadz Sahrukan. Sama aja. Ada guraunya ya kamu sih. Jadi lebih bagus tidak usah gitu-gitu bu ya. Terus Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Kata Allah, bu, jangan ibu nyangka ya. Kata Allah, jangan ibu kira Allah tuh lupa pekerjaan ibu yang dolim pada orang tuh. Ibu yang tahun lalu ya yang nyuri jambu orang, curi daun salam, curi daun pandan, jangan ibu kira Allah lupa bu, tak ada. Oleh malaikat Allah dicatat, nanti dibacakan di pengadilan akhirat. Makanya kita banyak-banyak baca doa, ya Sattar, ya Sattar. Apa artinya? Allah tutuplah aib kami. Nanti di akhirat bu, di padang mahsyar, kita nih nonton video diri kita, mulai dari lahir sampai mati. Semua orang di seluruh dunia nonton apa yang kita lakukan. Dulu ibu pernah pacaran berdua, mojok, nampak di situ bu, nampak semua orang nonton. Tapi kalau kita sering baca doa, ya Sattar, ya Allah, atau pakai bahasa Indonesia boleh, ya Allah tutuplah aib kami, ya Allah tutuplah aib saya, ya Allah. Nanti di padang mahsyar jangan kebukakan, disensor bu. Yang jelek-jelek kena malaikat loncat, sensor. Yang bagus-bagus. Ibu yang datang majelis syatiri tuh, nampak tuh. Saya nonton kan, oh masya Allah nih bagus. Yang jelek, ceret langsung loncat dia, sensor. Tanya malaikat, apa tuh malaikat? Adalah sensor. Disensor, tapi kayak orang yang doa ya, doa oleh Allah tutupi aibnya. Mudah-mudahan Allah menutup aib-aib kita. Terus suatu hari Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Sahabat, kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Yang dimakan orang bangkrut apa bu? Orang bangkrut, orang yang habis duitnya kan, banyak utangnya, itu orang bangkrut. Nabi bertanya, sahabat, atadruna manil muflis? Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-muflis fina man la dirhamu lahu wala mata. Rasul, yang dinamakan orang bangkrut, orang tak ada duit. Duitnya habis, semuanya dijual, utangnya banyak, itu orang bangkrut. Faqal, Nabi bersabda, bukan itu yang dinamakan orang bangkrut. Apa orang bangkrut? Innal muflis min ummati mayyati yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin. Yang dinamakan orang bangkrut, dia datang nanti di hari kiamat. Dia bawa pahalanya solat, banyak pahala solat, pahala puasa, pahala zakat, pahala sedekah. Tiap bulan pergi umroh, tiap tahun naik haji ke Makkah, tiap hari bersedekah, tiap hari beribadah, bawa dia pahalanya. Tapi kata Nabi, wa qad syatama hadza. Dia tiap hari beribadah, tapi tiap hari juga dia suka maki-maki, suka mencarot. Kadang-kadang ada orang kerja mencarot terus. Biasa sikit-sikit, mohon maaf bu ya, ngomong jorok-jorok itu ada tak biasa tuh? Ada biasa ngomong kemaluan-kemaluan tuh sikit-sikit itu ada. Itu hati-hati ya. Atau juga orang ini tak bagus nih, suka bersumpah. Ya, demi Allah sikit tak. Atau agak lebih parah lagi, demi sambar petir, aku tak nak nyuri sambar petir. Karena sambar petir betul-betul baru tu rasa kau ya. Tak bagus, tak usah sumpah-sumpah bu. Terus wa ahada mala hada, orang yang tadi yang banyak bawa amal ibadah, dia tiap hari beribadah, cuma tiap hari mulut tak ada dijaga, suka menyakiti hati orang, suka gosip, ngambil barang orang lain tanpa izin. Terus wasabak ada mahada,
fayukhad li hadza min hasanati wa hadza min hasanati fa in faniyat hasanatu qabla an yaqdiya ma alaihi ukhidha min hatayahum fatri alaihi thumma turiha finnar. Dia banyak bu, banyak bawa pahala banyak, cuma sehari-hari dia suka nyakitin hati orang, suka gosip, ngambil barang orang tanpa izin. Akhirnya gimana? Gimana? Pahala dia nih diambil oleh orang tadi yang disakiti hatinya. Ibu yang tiap hari gosip, ibu anggaplah pernah gosipin saya. Saya mau kena ibu digosipi. Oh ibu masya Allah, nanti di akhirat bawa di padang mahsyar pahalanya banyak. Ya, di stop kena malaikat. Sob, tunggu lo. Dia memang banyak pahala, tapi tiap hari mulut tak jaga. Dia suka ngomongkan Ustaz Sahrukan. Jelek-jelek kan? Kena malaikat dia ambil pahalanya. Ini Ustaz Sahrukan ambil. Makanya nanti ada orang di akhirat dia tidak terkejut, dia dapat pahala terkejut, tidak tahu, padahal dia tidak pernah melakukan amalan tersebut. Mereka tiba-tiba bawa pahala. Apa nih mereka? Ini pahala kau sholat tahajud. Ya, kau tahajud 100 rakaat. Ini kau dapat pahala tiap hari kau 10 juz Al-Quran. Apa kata? Mana pernah aku malaikat tahajud 100 rakaat, 2 rakaat dia tak pernah. Ini kata malaikat, kau tiap hari baca Quran 10 juz. Mana pernah malaikat 10 juz 1 lembar ya tak pernah. Apa kata malaikat? Iya, ini sebenarnya nih. Bentar bu ya. Ini sebenarnya pahalanya orang. Dia tuh suka ngomongkan kau, nyakit fitnah-fitnah kau. Akhirnya pahalanya diberikan kau. Jadi ada orang nanti di akhirat terkejut bu, dapat pahala dia tak pernah ngelakuin. Kayak gitu. Termasuk juga nih, ini penting. Makanya anaknya mondok kan bu. Paling sedikit walaupun tidak mondok, sekolahkan pesantren malam-malam tuh. Tetangga-tetangga sini dekat-dekat tuh bu ya. Anaknya sekolahkan pesantren. Kalau bisa mondok, nanti ibu bisa dapat pahala tak jangka. Tiba-tiba kena malaikat diberi pahala tahajud, pahala baca istighfar, pahala baca selawat. Dari mana malaikat? Ini kau ini dapat pahala tiap hari kau baca selawat 1000 kali. Tidak pernah malaikat. Dilihat-lihat, rupanya anak kita yang mondok yang baca, kita dapat. Gitu bu ya. Mudah-mudahan nanti kita dapat pahala yang tak terduga. Ya, amin. Baik, ada pertanyaan silakan. Silakan. Ini kan musim buah, seraga, rambutan, langsat. Kan kita banyak. Musim buah. Ya. Mana tak ada gantar? Terus. Kita nanya ini buahnya berapa, tapi kita tidak bilang mau rasa langsung rasa aja gitu. Kita gimana? Kadang-kadang kan gini, kita nih kan sekarang musim langsat nih. Kita nanya berapa nih? 20. Kita sambil nanya sambil ngambil biasa kan? Nyam gimana? Gimana hukumnya? Kalau memang adat istiadat di situ biasa, kan udah ada istiadat, dah biasa orang ngerasa. Ya, umumnya biasa dah orang ngerasa tuh. 1 ya. Kalau 20 ya. Kalau cuma 1 itu enggak apa-apa. Tapi kalau pura-pura ya berapa lang 1? Sekilo. Ya. Oh, sekilo 20. Kalau 10 kilo 200. Kalau 5 kilo 100. Udah dah, masuk 10 butir pokoknya dah. Entah jadi mas asam kata dia. Asam 10 butir habis. Ya, jadi kalau memang adat istiadat boleh, dia biasa enggak apa-apa. Tapi kalau adat istiadat enggak boleh, tapi lebih bagus lagi izin ya. Saya enggak pernah gitu, saya izin loh. Kalau di mitra Anda tuh yang jual kue-kue, boleh dirasa dah tuh? Sebenarnya tuh boleh dah? Masa boleh? Testernya udah ada. Enggak, bukannya di tester wajar. Karena kan ada di tuples tulisannya tester. Tapi banyak orang bukan dimakan di tester, di dalam tuples besar. Itu yang di tuples besar yang enggak boleh. Haram. Ada orang bilang, tapi kan dia bukan orang Islam, tak boleh. Bu, walaupun punya orang non muslim, tak boleh kita curi. Kalau diperbolehkan, jelek Islam. Ya, walaupun non muslim, itulah akhlaknya Islam. Apa kata Nabi? Sampai Nabi bilang gini, man adza dzimmiyan faqad adzani. Barang siapa ngaco-ngaco, barang siapa ganggu-ganggu orang non muslim, sama saja dia ganggu aku, kata Nabi. Artinya kita enggak boleh ganggu, enggak boleh ngaco. Apa? Kita makan tak bayar. Ya, terus apa lagi? Ada lagi? Yang di luar ada nanya dari tadi ini di luar nih, silakan. Jangan malu-malu. Tidak ada lagi yang di dalam. Ustaz, kalau seandainya hari ini nih izin minta daun salam, besoknya nggak izin gimana Ustaz? Izin salah. Umpamanya kita izin nih, Bu, minta daun salam Bu ya. Lalu diberi halal. Terus besoknya nggak izin, nggak boleh haram. Boleh gini. Bu, saya minta daun salam ya. Iya.
Bu, nanti saya kapan-kapan takut saya perlu tanpa izin lagi, boleh tak? Oh tak apa, ambil ya. Boleh. Tapi kalau kita akadnya, bu minta daun salam sekali, besok tak izin, tak boleh, haram. Caranya izin itu izin permanen. Kayak istri. Kadang-kadang kan ada istri itu, bu, hati-hati yang istri. Dengarkan istri. Seorang istri kalau dia keluar rumah tanpa izin suami, dengar bu, jangan ketawa bu. Ini Kak Murni ini belum dia nih izin suami Kak Murni, Mudah-mudahan dapat suami yang soleh. Nanti namanya Mat Soleh nanti namanya. Ya, bu ya. Seorang istri, dengarkan istri. Kalau dia keluar rumah tanpa izin suami, tanpa izin, apa kata Nabi? Setiap satu langkah dia membangun satu buah di neraka. Ibu pergi ke GM Garuda Mitra, berapa langkah? Kira-kira lah. Dah 1000 langkah. Adalah kali GM itu 500 langkah. Ibu kaya bu, ibu punya 500 rumah. Ibu bos perumahan. Ibu langsung jadi bos perumahan di neraka. Bayangkan, tak izin suami keluar rumah, satu langkah satu rumah di neraka. Gimana? Tambah jauh, tambah banyak bu perumahan di neraka. Caranya gimana Ustaz? Izin. Bang, saya mau ke istri saya itu kan mau ke sini, saya beri izin. Kalau saya tidak beri izin tak boleh. Tidak keluar ya? Tak boleh. Caranya izinnya gini bu. Bu ya, biar ibu tak repot izin. Bang, kalau saya yang dekat-dekat membelanja seharian, walaupun belanja bu wajib izin bu ya. Wajib. Apalagi suami bilang gini, Dek, kau keluar rumah kemana pun wajib kau beritahu aku. Keluar kemana pun ibu wajib izin. Walaupun cuma ke pasar. Caranya biar ibu tak dosa, bilang gini, Bang, kalau adik cuma ke pasar atau pengajian yang rutinan tuh bang, yang tiap bulan, tiap hari, adik minta ridho, nggak usah izin lagi bang ya. Oh iya tak apa-apa bang ridho, boleh. Tapi ketika ibu pergi tempat lain, yang bukan yang sering-sering, tiba-tiba ibu biasa kan saya ikut majelis tiap tanggal 6, udah minta ridho, nggak usah izin lagi. Tapi tanggal 7 ada majelis lain rupanya, ibu wajib izin. Tuh ya, ada seorang istri ibu, masya Allah, masuk surga di zaman sahabat Nabi. Jadi zaman sahabat Nabi, dia ini dijemput. Dia punya suami, punya orang tuanya sakit keras. Dijemput anak sahabat. Assalamualaikum bu, orang tua ibu sakit keras, udah sekarat, mau meninggal. Apa kata istri tersebut? Suaminya tidak ada. Suaminya bilang, Dek, kau jangan keluar rumah. Terjadi apapun, jangan kau keluar rumah. Siap. Ini mata, masya Allah wanita solihah. Ada orang jemput, Assalamualaikum bu, dari kampung mak ibu sakit parah nak meninggal. Ibu cepatlah dipanggil jemput nih. Maaf saya tak berani keluar rumah. Suami saya ngizinkan tak boleh keluar rumah. Udahlah balik yang jemput nih. Dapat berapa jam datang lagi? Bu, ibu dijemput nih, mak ibu udah meninggal dah. Tak ada ke ibu nak lihat terakhir kali, nak cium ke? Ya, sambil nangis. Bukan saya tak sayang mak saya takut. Saya tidak izin suami saya belum datang. Sampai emak dikuburkan, datang lagi, bu, baru selesai dikuburkan, mumpung masih basah nih kuburan nih, tak ada kedak pergi, nak cium batu nisan ke, saya tak berani. Lalu suaminya datang. Dapat berapa hari suami datang. Oh suami terkejut, ya Allah dia apa kok tak pergi, abang kan tak berizin. Ya yuk kita pergi Nabi yuk, dah nyak Nabi yuk. Gimana nih ngeri aku nih, emak kau meninggal. Pergi kepada Nabi. Istri saya nih dari mak sakit sampai meninggal sampai kubur tak ada pergi Nabi, gara-gara taat pada saya. Apa kata Nabi? Sebenarnya emak kau tuh masuk neraka, banyak dosa emak kau tuh. Tapi gara-gara kau taat ke suami, Allah ampuni dosa emak kau, masuk surga emak kau. Itu pentingnya taat pada suami. Ya bu ya, mulai nanti ayo ada perubahan lah, sikit-sikit lah ya. Ya yang biasa keluar jauh-jauh tak izin tuh ayo izin. Kalau bisa tiap hari ke pasar izin. Suami itu bu bangga bu ketika istri izin tuh bu. Walaupun sebenarnya udah diberi tahu saya izin lagi dah, udah resmi dah, ridho dah, tapi dia masih izin. Bang, adek mau ke GM, kayaknya surat merasa dihargai. Wih, aku suami aku nih. Tapi ketika keluar tak ada izin bu, balik rumah, mana mak kau? Tak tahu bah. Panas bu. Bukan kita curikan, enggak. Berarti kita dianggap tak ada harga diri. Jadi ibu kalau pingin suami tambah sayang, ibu hormat ke suami, angkat harga diri dia. Keluar rumah izin, walaupun cuma ke depan rumah cari kutu.
Bangun depan rumah cai kutu. Iji. Baik, ada lagi pertanyaan? Terakhir, ada lagi? Enggak ada ya? Baik, kita doakan. Ini kebetulan anak saya sekarang ulang tahun. Ulang tahunnya dari kemarin sebenarnya Bu, cuma digabung-gabung. Karena kalau satu anak satu ulang tahun tekor bandar Bu ya. Jadi kita gabung penghematan. Ini pun alhamdulillah, ini ke kawannya istri juga di diskon besar-besaran. Silahkan yang mau nih. Ini katanya suruh Zebro promosikan, minta tolong. Ya, usus-usus Jawa Setiri mungkin ada diskon kali ya. Mungkin hubungi yang mau pesan kayak gini nih, ulang tahun atau hari apalah macam-macam. Sekarang ini kan banyak ya, hari ibu, hari ayah, hari anak, nanti tak terima hari mertua belum ada nih, hari guru, banyak pokoknya. Ya silakan hubungi, nanti WA-nya nanti dicatat, nanti di share di grup Asyatiri sambil bantu kawan-kawan kita seorang ya. Baik, kita doakan mudah-mudahan anak saya sedang ulang tahun yang bernama Najwa Salsabila Medina Fatimatul Zahra Mahda Ainun Barokah saya. Mudah-mudahan Allah sehat panjang umur jadikan anak solihah. Mudah-mudahan kita semua jadi anak solihah. Terutama Abi Umi, doakan mudah-mudahan Abi Umi oleh Allah berikan umur yang panjang, sehat panjang umur, selalu dalam lindungan Allah, dan mudah-mudahan semua anggota majelis syatiri oleh Allah yang belum sampai ke Mekah disampaikan ke Mekah, yang sudah sampai mudah-mudahan sampai lagi, dan doakan saya insyaallah 14 hari lagi berangkat ke Mekah bawa 65 jemaah. Doakan bersama rombongan mudah-mudahan selamat dan jadi umroh yang mabrur. Amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yufi ni'amahu wa mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina. Allahumma sur yubana. Allahumma sil arzaqana. Allahumma qdi hajatina. Allahumma tawil a'marana. Allahumma shfi mardana. Allahumma ballighna makalil haji wal umrah wa ballighna madinah li ziyarah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Amin. Halo, Kak. Ini Fadrik. Mabiat, mabarit. Hali babakut. Alhamdulillah baru selesai. Leso guys. Insyaallah. Coba, ataupun tapi tunggu sila datang. Datang. Ini namanya Masjid Salim Asyatiri. Setiap bulan, setiap tanggal 6. Ya, untuk umum khusus wanita. Perempuan. Ayo ibu-ibu, kakak-kakak yang punya istri, yang punya anak perempuan, silakan ikut ya setiap tanggal 6 di rumah saya sendiri di Pondok Pesantren Al-Jihad Sungai Jawi. Kajian doa kitab. Yang pertama kitab Safinatun Najah, kitab fikih. Yang kedua kitab Al-Kabair tentang dosa-dosa besar. Mudah-mudahan yang belum hadir oleh Allah beri kesempatan untuk hadir. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andika, isara no kan? Gelas. Gelas